Inilah Injil Yesus menurut Lukas, dimuliakanlah. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah membuka kitab itu ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu. Lalu dia mengatakan, pada hari ini digenapilah nas sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini. Jadi sekali lagi, apakah baik-baik semua ini? Tadi kita sudah mendengar bacaan yang pertama dari kitab Nehemia dan Esra. Mereka baru saja kembali dari pembuangan Babylon, dan mereka harus membangun kembali kota Yerusalem. Mereka harus membangun tembok Yerusalem. Akan tetapi mereka menjadi ragu karena segala sesuatu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kenisah atau bait Allah sudah tidak ada lagi. Kehidupan sangat susah. Terjadi perpecahan. Pendeknya, situasinya sangat-sangat tidak baik. Akan tetapi, Raja Persia membebaskan mereka kembali, mengizinkan mereka kembali, bahkan mengutus Nehemia yang faham kitab suci, mengajak kembali umat untuk tetap setia kepada tradisi membaca dan mendengarkan kitab suci. Karena apa? Karena mereka berharap dari tradisi ini akan muncul kembali pengalaman dengan Tuhan. Dan semakin lama mereka datang untuk mohon pengampunan atas segala kesalahan mereka.
Jadi maksud kitab suci dibacakan untuk mengingat kembali Allah yang selalu bersabda kepada umat Israel. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus, dia membaca dengan sangat jelas, Roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku, menyampaikan berita pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, dan membawa tahun rahmat Tuhan. Luar biasa. Tapi yang lebih menarik lagi, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus menutup kitab suci itu. Kemudian dia mengatakan, genaplah hari ini apa yang dinyatakan dalam kitab Yesaya ketika kalian semua mendengarkan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang barangkali baik menjadi permenungan kita. Pertama, Allah selalu setia. Ketika kita berhasrat, ketika kita mempunyai keinginan untuk mendengarkan sabdanya, dari peristiwa itu kita diharapkan untuk semakin hari semakin menerima belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dan yang ketiga, berkat Yesus menjadi berkat untuk kita sekalian. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi berkat untuk orang tidak harus spektakuler, tidak harus besar. Saya punya pengalaman yang sangat indah menurut saya, yang sulit saya lupakan, yang selalu saya kenang. Ketika saya berada di sebuah warung makan, ada pengamen remaja datang dan dia menyanyi seadanya. Lalu ketika saya meminta secara khusus menyanyikan lagu, dia menyanyi dengan sangat baik karena merasa dihargai. Lalu saya mencoba menawari, apakah kamu mau makan? Dan dia mengatakan, saya mau. Lalu kami makan bersama-sama. Nah, ketika selesai, saya menawarkan, ada uang 10.000, saya mau kasih dia 10.000. Lalu dia tidak mau terima, cukup katanya. Lalu dia mengatakan, baru kali ini saya ngamen lalu diajak makan. Dan saya rasa itu peristiwa yang kecil, tetapi membuat orang sungguh-sungguh diperhatikan dan dihargai. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau bapak ibu di rumah, semoga bapak menjadi berkat yang baik bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami dalam peristiwa-peristiwa yang kecil, sederhana, dalam pekerjaan, mengurus anak, dan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, bukan dengan hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil, sederhana. Tuhan memberkati. Amin.